Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Sniharta dengan NIM 2650057 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu manajemen proyek information technology. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada video materinya. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak adalah 1. Pengelolaan personal dan koordinasi tim. 2. Masalah atau problem. 3. Proses. Terminologi. Manajemen proyek yaitu aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders klien dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. 1. Personel. 2. Masalah, problem berkaitan dengan produk. 3. Proses. Dan keempat yaitu proyek tambahan, tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling tinggi karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. 1. Manajer senior, yaitu yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. 2. Manajer proyek atau teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. 3. Praktisi, yaitu yang mengerjakan perangkat lunak. 4. Klien, yaitu yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. 5. Pengguna perangkat lunak, yaitu yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim: 1. Yaitu mampu memotivasi. 2. Mampu berorganisasi. 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. 4. Mencari penyelesaian masalah atau problem solving. 5. Mampu menjadi manajer. 6. Mampu menghargai kerja. Dan 7. Mampu mengenal tim. Proyek manager, yaitu individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya, yaitu biaya, staf, waktu, dan kualitas. Masalah,
yang berkaitan dengan produk. Masalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. 1. Konteks. Bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. 2. Tujuan informasi. Objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. 3. Fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Project. Project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran yang harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran yang spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas dokumentasi, mengelola dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek memiliki dua hal. 1. Keterbatasan lingkup proyek, project constraint. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. 1. Time, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity, kesempatan, limitation, keterbatasan, dan competition atau kompetensi. 2. Cons, yaitu semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. 3. Quality, yaitu semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. 2. Fase proyek. 1. Persiapan. Mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. 2. Perencanaan, yaitu ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. 3. Pelaksanaan, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. 3. Pengawasan, monitoring secara konstan terhadap overall proses dan dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. 5. Sosialisasi, yaitu formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholder atau klien. Dokumentasi. Dokumen konsep proyek, yaitu ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Dokumen kebutuhan proyek, yaitu hasil dari analisa kebutuhan. 3. Dokumen persetujuan, yaitu dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. 4. Dokumen lingkup proyek, yaitu kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti proyek members, proyek sponsor, dan sebagainya. 5. Dokumen perencanaan proyek, yaitu detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah-langkah demi langkah kerja. 6. Dokumen sosialisasi,
yaitu metode sosialisasi, training, serta terima dengan stakeholder dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Proyek dianggap sukses jika 1. Sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan. 2. Sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu. 3. Sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. 4. Proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek. 1. Yaitu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Selanjutnya yaitu kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Selanjutnya, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Kemudian, manajemen ekspektasi yang buruk. Komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Teknik estimasi yang kurang baik. Terlalu optimis. Selanjutnya, kurangnya keterampilan manajemen. Kemudian, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis. Sumber daya yang tidak cukup, serta kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajer proyek. 1. Kesadaran berbisnis. 2. Orientasi rekan bisnis. 3. Komitmen pada kualitas. 4. Inisiatif. 5. Pengumpulan informasi. 6. Pemikiran analisis. 7. Pemikiran konseptual. 8. Kesadaran antar personal. 9. Kesadaran organisasi. 10. Antisipasi impak. 11. Banyak menggunakan pengaruh. 12. Memotivasi orang lain. 13. Keterampilan komunikasi. 14. Mengembangkan orang lain. 15. Memonitor dan mengontrol. 16. Kepercayaan diri. 17. Manajemen stres. Kepedulian pada kredibilitas, fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek, yaitu scoping, yaitu ruang lingkup. Planning, perencanaan. 3. Estimating, perkiraan. Keempat, directing, pengarahan. Kelima, organizing, pengorganisasian. Keenam, scheduling, penjadwalan. Controlling, pengontrolan, dan closing, penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek. PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Grade chart adalah bagan batang horizontal yang sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Setiap batang diberikan nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri, pusat horizontal, dan garis waktu kalender. Berikut adalah gambaran dari PERT chart. Kemudian berikut ini adalah gambar bagan dari Gantt chart. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.